Selamat malam, kita bertemu kembali dalam program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Kamis 11 Agustus 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu sekalian dengan sapaan damai sejahtera bagi kamu. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita baktikan diri dan hidup kita kepada Tuhan. Kita puji, kita muliakan Tuhan. Mari kita sujud mengagungkan kuasa-Nya, besarkan namanya di kerajaan-Nya. Kasih setia-Nya abadi dan kekal sampai selamanya. Haleluya, sampai selamanya. Haleluya. Sorak-sorak jagat raya, soraklah isi dunia. Puji haleluya. Kita akan membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami umat-Mu yang datang berbakti kepadamu. Kami baktikan diri dan hidup kami, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Allah kami. Dan dalam bakti ini kami rindu diperlengkapi oleh firman-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarnya. Ampuni dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bermohon. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Yesaya pasal 2, ayat 12-22. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri supaya direndahkan, untuk menghukum semua pohon aras di Libanon yang tumbuh meninggi dan tetap menjulang, dan menghukum semua pohon tarbantin di Basan, untuk menghukum semua gunung yang tinggi-tinggi dan semua bukit yang menjulang ke atas, untuk menghukum semua menara yang tinggi-tinggi dan semua tembok yang berkubu, untuk menghukum semua kapal Tarsis dan semua kapal yang paling indah. Manusia yang sombong akan ditundukkan, dan orang yang angkuh akan direndahkan. Hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Sedang berhala-berhala akan hilang sama sekali. Maka orang akan masuk ke dalam gua-gua di gunung batu dan ke dalam liang-liang di tanah terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Pada hari itu berhala-berhala perak dan berhala-berhala emas yang dibuat manusia akan sujud menyembah kepadanya, akan dilemparkannya kepada tikus dan kelelawar. Dan ia akan masuk ke dalam lekuk-lekuk di gunung batu dan ke dalam celah-celah di bukit batu terhadap kedahsyatan Tuhan dan terhadap semarak kemegahannya pada waktu ia bangkit menakut-nakuti bumi. Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih dari embusan nafas, dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Demikianlah sabda berita firman Tuhan. Yang berbahagia yang melakukan firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang telah kita baca tadi, kita akan renungkan dalam sebuah tema, kesombongan. Kamadawan pena. Sombong adalah sikap menghargai diri secara berlebih. Seorang teolog bernama Reinhold Niebuhr menegaskan persoalan teologis dari kesombongan dengan menyebutnya sebagai dosa yang pertama dan terutama. Mengapa? Dalam kesombongan, manusia cenderung meninggikan dirinya dan dapat terjebak mentuhankan dirinya.
Kalau kita memperhatikan apa yang terjadi di dalam dunia ini, sebenarnya masalah hidup manusia adalah kegagalannya memahami dan menghidupi horizon yang telah ditentukan baginya. Yesaya menubuatkan tindakan Allah bagi orang-orang yang sombong. Ia menegaskan bahwa Allah akan menghukum orang-orang yang angkuh, congkak, dan meninggikan diri. Ayat 12 pembacaan kita. Keangkuhan ini lahir dari berbagai karya cipta manusia yang membuat manusia memuliakan diri secara berlebihan. Yesaya menggambarkan pohon-pohon terbaik, bukit-bukit yang menjulang, tembok pertahanan yang kokoh, dan kapal-kapal saudagar yang megah, sebagai sesuatu di mana manusia merasa hebat dan merasa terlindungi dengan segala apa yang dihasilkannya. Ayat 14-16 pembacaan kita. Lalu Yesaya menegaskan bahwa tidak ada yang lebih tinggi daripada Tuhan. Hanya Dialah tempat perlindungan yang kokoh. Karena itu Allah akan merendahkan segala kemegahan manusia dan meletakkannya di dalam celah-celah bukit batu. Karena itu Allah akan segera merendahkan segala kemegahan manusia dan meletakkannya di dalam celah-celah bukit batu. Allah melakukan itu semua untuk menundukkan orang-orang sombong, merendahkan orang-orang angkuh, dan menandaskan bahwa hanya Dia yang maha tinggi. Ayat 17 pembacaan kita. Nubuatan Yesaya menegaskan bahwa dalam kesombongan, sesungguhnya kita telah merampas kemuliaan Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, bukan untuk menjadi sama dengan Allah, melainkan untuk memuliakan Allah melalui seluruh laku kita. Kesombongan dibenci oleh Allah, karena di sana ada godaan untuk menjadi sama seperti Allah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, sidang jemaat kekasih Tuhan, setelah kita sama-sama merenungkan firman Tuhan terkait dengan kesombongan, malam ini mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Malam ini kami telah merenungkan firman-Mu dengan tema kesombongan. Tidak dapat dipungkiri, sebagai ciptaan kami acap kali sombong, angkuh. Kami lakukan itu karena kami membanggakan diri kami, membanggakan prestasi, membanggakan apa yang kami miliki. Padahal semua itu berasal hanya dari Tuhan. Hanya kepada Tuhan sajalah kami harusnya membaktikan diri dan hidup kami. Untuk apa kami sombong? Karena semua yang ada pada kami berasal daripada Tuhan. Tuhan, jangan biarkan kami menjalani hari-hari hidup selanjutnya dalam kesombongan, tapi kiranya kami hidup dalam ketaatan dan ketakutan hanya pada Tuhan. Tuhan menolong kami. Malam hari ini bersama dengan sidang jemaat-Mu yang pada tanggal 11 Agustus ini berjumpa dengan hari ulang tahunnya, yaitu Othniel Idi Adimunja, Bapak Yakob Kada, Sahasika Sasi Kirana, yang hari ini boleh berhari ulang tahun. Diberkati kehidupan mereka Tuhan, diberkati harapan kerinduan mereka, diberkati rumah tangga, diberkati cita-cita yang terbaik dari Tuhan jadi milik mereka. Bersyukur, berterima kasih juga atas pemeliharaan Tuhan bagi keluarga Bapak Markus Lomo dan Ibu Damaris Pongbanga, Bapak Andarias Tangke dan Ibu De Lita Kondoara, Bapak Agustinus dan Ibu Reni Petrus Pabunta, Bapak Albertinus Langkarano
dan Ibu Narmalisa Sepang yang hari ini boleh berjumpa dengan hari ulang tahun pernikahan. Diberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis, penuh dengan cinta kasih. Diberkati rumah tangga mereka menjadi contoh bagi rumah tangga yang lain. Berdoa untuk mereka yang sakit, Tuhan berkati, makan minum obat-obat, tangan-tangan yang merawat. Tuhan berkati juga mereka untuk tetap teguh, tabah, tekun, menjalani berbagai pengobatan dan terapi yang harus dijalani. Mungkinkan semua itu mendatangkan kesembuhan, pemulihan yang dari Tuhan bagi mereka. Berdoa buat yang berduka cita, Tuhan hibur dan kuatkan, yakinkan kepada mereka bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka, dan dalam dukanya mereka tetap puji muliakan nama Tuhan. Berdoa untuk pelayanan Jemaat Elim Balikpapan, diberkati senantiasa Bapak Ibu Pendeta, Penatua, Diaken, pengurus OIG, tata usaha, satpam, koster, rekan-rekan di tim multimedia dalam melaksanakan tugas dan pelayanan. Bersama-sama kami angkat pelayanan ini, nama Tuhan dimuliakan. Dan selanjutnya kami boleh menikmati berkat Tuhan lewat pelayanan yang dilayankan, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan dalam seluruh usaha dan kerjanya, kiranya apa yang dikerjakan selalu membuahkan hasil yang baik, mencukupi kebutuhan rumah tangga, dipakai memuliakan nama Tuhan. Memberkati rumah tangga mereka tetap rukun, damai, harmonis, memberkati anak-anak kekasih karunia Tuhan bagi mereka dalam pertumbuhan, pendidikan, dan kesehatannya. Berdoa untuk seluruh kerinduan dan harapan jemaat Tuhan, kerinduan akan memiliki pekerjaan, kerinduan akan pendidikan yang lebih baik, kerinduan akan memiliki pasangan hidup, kerinduan akan memiliki keturunan, kerinduan akan memiliki rumah tempat tinggal sendiri. Ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan, mohon berkat Tuhan. Kiranya apa yang menjadi kerinduan jemaat-Mu jadi milik mereka, di dalamnya nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dimuliakan. Berkati pemerintah kami dari pusat hingga ke pelosok penjuru dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berkati setiap mereka yang masih harus bekerja malam hari ini hingga besok pagi, diberkati, beri sehat, beri kuat, hikmat bijaksana, dan berjumpa dengan hari baru, bertemu dengan keluarga, bersama keluarga dinaikkan puji dan syukur kepada Tuhan. Ampuni Tuhan salah dan dosa kami, ini doa kami bersama, kami bawa dalam satu nama, Kristus Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, dari segala dosaku, lepaskanlah semua ini, derita yang ku rasa. Malaikat penghibur hati, agar tentram jiwaku ini.
Demikianlah program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 11 Agustus 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan kami mengucapkan selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.